Selamat pagi peserta didik kelas 12 KPKP. Salam sejahtera untuk kita semua dan Ibu berharap hari ini anak-anak dan kita semua dalam keadaan sehat. Seperti janji Ibu pada beberapa waktu yang lalu, hari ini kita akan diisi dengan mata pelajaran Sarpras. Nah, hari ini Ibu akan memberi penjelasan materi tentang modul 4, di mana modul 4 ini berbicara tentang pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saat ini kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebetulnya materi ini sudah pernah kita bahas di semester yang lalu. Hanya Ibu ingin saat ini anak-anak lebih fokus, ya. Dan sebagai pengantar, Ibu akan membuka kembali atau mengingatkan kembali bahwa nanti anak-anak juga boleh kembali membuka materi yang pernah Ibu sampaikan dan ini juga sudah pernah ada di e-learning. Nah, supaya anak-anak lebih yakin lagi bahwa kita sudah pernah membahas tentang materi modul 4 ini. Nah, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebagai salah satu aspek dari pengelolaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan dan dilakukan agar dapat menjaga kualitas sarana dan prasarana tersebut. Ya, sarana kantor merupakan suatu fasilitas pelengkap yang berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan yang bersifat permanen atau tetap. Nah, dalam hal ini, apabila sarana dan prasarana tersebut mengalami beberapa masalah, maka itu akan menghambat atau menghalangi aktivitas kerja dari seorang karyawan atau pegawai. Nah, oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor penting dan sangat perlu dilakukan dengan baik. Nah, beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pemeliharaan. Di antaranya yang pertama, menurut Sunarto, pemeliharaan adalah upaya untuk membuat kondisi sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik dan menghindari kerusakan yang terlalu dini atau terlalu cepat. Dengan demikian, peralatan yang terawat dengan baik akan mudah untuk dipakai dan dapat menghemat biaya pembelian barang baru. Artinya di sini bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi
dengan sarana dan prasarana ketika kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, kita tidak perlu harus langsung mengganti dengan cara membeli, ya. Nah, maka kita harus melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, itu pendapat yang dikemukakan oleh Sunarto. Kemudian, Sarjiman juga berpendapat bahwa pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan peralatan pada kondisi yang dapat diterima. Ya. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi peralatan yang selalu dapat diterima agar sarana atau fasilitas baik itu sekolah maupun kantor ya dalam keadaan siap pakai seoptimal mungkin. Nah, untuk meningkatkan dan memperpanjang usia pakai, mengetahui adanya kerusakan atau gejala kerusakan serta untuk menghindari terjadinya kerusakan lebih fatal. Jadi supaya kita lebih siap untuk menggunakan alat dan prasarana sebagai dasar di mana kita akan melakukan kegiatan, ya. Mengetahui kerusakan atau gejala kerusakan lebih dini itu akan lebih mempermudah kita untuk segera melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap sarana dan prasarana tersebut. Nah, dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Nah, apakah tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana kantor itu? Nah, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu atau cuaca. Itu yang pertama. Kemudian, agar barang tidak mudah hilang. Yang selanjutnya, agar barang tidak kadaluarsa. Berikutnya, agar barang tidak mudah susut. Dan yang terakhir, agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Pemeliharaan sarana dan prasarana ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya, pemeliharaan dapat dilakukan berdasarkan waktu. Ya. Nah, ini dibagi menjadi dua, bisa pemeliharaan sehari-hari dan bisa pemeliharaan berkala. Nah, pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Misalnya pemeliharaan ruang kerja, mesin tik, komputer, dan mobil. Pemeliharaan barang-barang tersebut harus dilakukan setiap hari agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Nah, seperti ruang kerja itu adalah menjadi tanggung jawab dari si pengguna ruang kerja tersebut. Begitu juga dengan mesin tik, komputer, dan bahkan mobil. Kemudian, pemeliharaan berkala. Nah, pemeliharaan berkala ini dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Misalnya
Bisa dilakukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau bisa saja dengan 3 bulan sekali, 1 semester sekali, atau 1 tahun sekali, seperti itu. Nah, pemeliharaan berkala ini dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana. Dan biasanya dilakukan oleh petugas khusus yang menangani pemeliharaan barang. Penjelasan ini adalah penjelasan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan waktu. Kemudian, yang kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan jenis barang. Nah, jika kemarin pada waktu yang lalu anak-anak masih ingat bahwa jenis barang ini ada 2, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, misalkan salah satu contoh untuk barang bergerak, mesin kantor, kemudian ada kendaraan bermotor, dan bahkan ada alat elektronik. Ya, bergerak ini maksudnya bisa dia bergerak sendiri maupun dipindah tempatkan oleh manusia. Nah, seperti itu. Kemudian, pemeliharaan barang yang tergolong di dalam barang bergerak ini dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala, tergantung dari kebutuhan. Ya, tergantung dari kebutuhan dan dilihat juga situasinya. Jika itu memang sangat mendadak atau sangat mendesak, maka bisa dilakukan setiap hari. Jika tidak, maka bisa juga dilakukan dengan cara berkala. Kemudian, pemeliharaan barang tidak bergerak. Nah, pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala. Sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Salah satu contoh membersihkan debu yang menempel pada alat. Nah, ini sebaiknya memang dilakukan setiap hari agar alat dapat selalu terjaga kebersihannya, juga untuk mencegah kerusakan. Lalu, contoh lain, instalasi listrik dan air dapat dilakukan secara berkala. Nah, berikut ini ada beberapa gambar ya sebagai aktivitas dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, kira-kira menurut anak-anak sekalian, aktivitas apakah yang mereka lakukan atau yang dapat kita lakukan terhadap gambar-gambar yang ada di layar ini? A, B, C, D, dan E. Nah, silakan anak-anak simak baik-baik dan perhatikan baik-baik apa yang bisa dilakukan atau apa yang sedang dilakukan pada gambar-gambar yang Ibu sampaikan. Nah, berikut ini ya, Ibu akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab. 3 pertanyaan saja. Yang pertama, silakan kalian jelaskan pengertian pemeliharaan menurut Sunarto dan Sarjiman.
Kedua, mengapa pemeliharaan sarana dan prasarana penting untuk dilakukan? Dan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang masing-masing gambar yang ada dan berikan penjelasannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian semua. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati kita semua.